Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Wawan Hitam. Saya berada di lab pendidikan fisika UGRIS. Hari ini kita akan belajar tentang interferensi gelombang cahaya. Wih guys, interferensi gelombang dalam satu titik guys, itu terjadi jika minimal ada dua cahaya mengenai dalam satu titik itu dan pola konstruktif dan destruktif terjadi guys. Nah, nanti kita akan pelajari guys di fenomena interferensi gelombang cahaya berikut ini guys. Ini adalah hasil dari interferensi gelombang cahaya guys. Perhatikan, terjadi pola gelap terang gelap terang. Gelap tentu saja adalah pola destruktif dan terang adalah konstruktif. Tapi perhatikan yang menarik guys. Ternyata lihat nih guys, tengahnya di center ini guys, dia justru gelap. Ketika saya rubah sedikit fasenya, lihat dia mengalami pola terang konstruktif. Ini destruktif, konstruktif, destruktif, dan seterusnya bisa terjadi seperti ini guys. Menarik guys. Bagaimana hal ini bisa terjadi guys? Oke, perhatikan ini guys. Semua berawal di sini. Ini adalah sumber utama, laser 500 nanometer guys. Laser ini sebagai sumber utama masuk di lensa cembung, difokuskan lagi guys. Ini adalah hasil dari lensa cembung. Nah, setelah itu masuk di ini guys, yang terpenting adalah beam splitter. Beam splitter tugasnya yaitu memecah sumber cahaya ini guys menjadi dua. Yang pertama dipantulkan, ada di sini guys. Nah ini guys, jadi ini adalah sumber cahaya lalu dipantulkan menjadi cahaya pertama. Saya katakan ya guys ya, ini sumber, ini adalah sumber, ini adalah cahaya pertama, dan dibiaskan, ini adalah cahaya kedua. Dan semuanya ini mengenai cermin guys. Ini adalah cermin, ini adalah cermin, ini adalah cermin yang tidak bisa dirubah, dan ini adalah cermin yang bisa maju mundur guys untuk membedakan fase dari gelombang guys. Nah, kedua cahaya ini guys, kedua gelombang cahaya ini guys, lalu yang ini dibiaskan, yang ini dipantulkan, dan dalam satu titik perhatikan, walah, terjadi pola interferensi guys, gelap terang gelap terang. Ini konstruktif dan destruktif. Terjadi di titik tengah ini adalah ini adalah destruktif, dan ini adalah pola konstruktif. Menarik guys. Perhatikan guys, bagaimana hal ini bisa terjadi. Oke guys, mari sekarang kita perhatikan jalannya sinar. Ini adalah laser cahaya hijau, ini adalah lensa, tentu saja difokuskan ya guys, ini difokuskan dan masuk ke beam splitter. Pada saat masuk di beam splitter, perhatikan ini cahayanya tebel, lalu ini difokuskan kecil gitu ya guys ya. Nah, ketika masuk di beam splitter, yang pertama adalah terjadi pembiasan. Ini dibiaskan guys ke atas, lalu nah begini guys, ini adalah gelombang pertama pada cermin fix cermin atau cermin yang nggak bisa berubah. Lalu perhatikan nih guys, gelombang sumber yang tadi itu mengenai di beam splitter juga mengalami, lihat, pemantulan di dalam guys, dan pembiasan, dan ini mengenai di cermin yang bisa bergerak. Cermin ini bisa maju mundur guys ketika saya rubah dengan micrometerscope, dan ketika saya memutar-mutar ini terjadi pola gelap terang guys di fringe. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Ini adalah gelombang 2. Nah, berikutnya guys, saya ganti ya guys ya, spidol. Pantulan dari cermin fix cermin ini masuk lagi guys ke sini guys. Nah, ini masuk ke sini, yang ini juga sama guys, masuk ke sana, lalu masuk ke beam splitter, lalu boom, terjadilah pola interferensi gelap terang gelap terang gelap terang guys. Nah, pada saat posisi ini guys, posisi dari beam splitter ke fix cermin sebagai L1, dan ini sebagai beam splitter ke cermin yang bisa bergerak sebagai L2, maka L1 sama dengan L2, maka terjadi pola interferensi konstruktif atau titik tengahnya adalah terang guys. Jika ini saya rubah sedikit saja, maka L1 tidak sama dengan L2, maka terjadi pola gelap guys. Wow. Nah, mari guys perhatikan bagaimana pola penjumlahan dua gelombang tersebut. Oke guys, ini adalah pola konstruktif atau ketika titik tengahnya itu
cerah guys, atau terang. Jika titik tengahnya adalah terang, maka terjadi pola gelombang 1, ini gelombang 2, dan L1 sama dengan L2, maka yang terjadi adalah penjumlahan atau superposisi guys. Perhatikan, titik ini tinggi, berarti ini 2 kalinya guys. Ini 0, ini juga 0. Di sini rendah guys titiknya, ini rendah, maka ini juga rendah 2 kalinya. Dan pola itu seperti ini guys. Oke. Nah, ini intensitas meningkat karena itu titiknya adalah terang. Titik tengahnya adalah terang. Nah, bagaimana terjadinya pola gelap atau destruktif guys. Ini guys, ini adalah pola destruktif. Ketika L1 tidak sama dengan L2, maka yang terjadi gelombang tidak berawal dari sini guys, tetapi gelombang seperti ini ya guys ya. Ini mundur setengah panjang gelombang guys. Kalau ini adalah 1 panjang gelombang, titik tengah ini mundur 1 guys. Karena itu dia jadi seperti ini guys. Guys. Nah, apa yang terjadi berikutnya? Perhatikan, ini adalah tinggi positif, saya istilahkan gitu ya guys ya. Ini adalah negatif di bawah, maka ini saling meniadakan, dan yang terjadi adalah titik di sini adalah 0 guys. Titik di sini 0, tidak ada intensitas cahaya, dan itulah yang menyebabkan gelap di titik tengah guys. Juga terjadi di sini guys, ini negatif ya, ini positif. Gelombang kedua, ini adalah gelombang 1, ini adalah gelombang 2. Lihat, ini positif, ini negatif, saling meniadakan. Di titik ini juga 0 juga guys. Jadi terus menerus 0. Karena itu terjadi proses konstruktif dan destruktif di titik tengah ya guys ya, terang dan gelap. Kalau yang terjadi di fringe, di sekitarnya guys, terjadi di sekitarnya itu guys, ini karena disebabkan karena laser tidak benar-benar cahaya tunggal guys, tetapi dia adalah beam, adalah berkas cahaya yang juga memiliki cahaya-cahaya dengan panjang gelombang yang sama tentunya, tetapi tidak satu, tetapi banyak guys, dan itu menyebabkan pola fringe di sekitarnya. Oke guys, itu adalah pola dari interferensi cahaya konstruktif destruktif. Kita ketemu lagi di analisa dan percobaan-percobaan praktikum yang lain yang lebih menarik tentu saja di Laboratorium Pengembangan Pendidikan Fisika UGRIS, tetap dengan saya Wawan Hitam. Ciao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.